Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi awdaha lana syara'i'a dinihi wa manna 'alaina bitanzili kitabihi wa amannana bi sunnati rasulih. Walillahil hamdu 'ala ma an'ama bihi min hidayatihi. Wassalatu wassalamu 'ala khairil insani mubayyidan ala risalatir rahman nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mahbubin jami'an. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan muqinin bitauhidin mustadiri bihasanat ta'jidin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu mustafa wa aminuhul mujtaba wa rasuluhul mab'usu ila kafatil wara. Amma ba'du, wa ya ibadallah ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'ata hasanat tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, takwa merupakan prinsip kehidupan. Takwa adalah aturan Allah yang akan menuntun kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati, dan takwa diraih dengan cara menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi segala larangannya. Ketakwaan ini harus kita jaga dan tingkatkan, bukan hanya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, tetapi juga untuk meninggalkan larangan-larangannya. Dan meninggalkan larangan ini terasa lebih berat, karena disinilah kita diuji untuk melawan kesenangan hawa nafsu. Imam Al-Ghazali radhiyallahu dalam kitabnya Hidayatul Hidayah menyatakan, yang artinya, ketahuilah bahwa agama memiliki dua unsur penting. Yang pertama adalah meninggalkan segala bentuk larangan, dan yang kedua adalah menjalankan ketaatan. Dan meninggalkan larangan adalah yang paling berat, sebab menjalankan perintah mampu dilakukan oleh siapa saja, tetapi meninggalkan syahwat hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mencari ridha Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekarang ini kita hidup di zaman di mana larangan sering dilanggar. Maksiat begitu terlihat, bahkan kadang-kadang dilindungi oleh beberapa oknum. Oleh karena itu, mari kita jaga diri kita, keluarga kita, dan seluruh masyarakat dari perbuatan yang dilarang oleh syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab." Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat besar siksaannya. Dari ayat tersebut sangat jelas bahwa kita tidak hanya diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, tetapi juga dilarang keras untuk membantu atau mendukung perbuatan dosa dan pelanggaran terhadap perintah Allah. Konsekuensi dari saling tolong-menolong dalam kemaksiatan itu sangat berat. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa orang yang membantu kemaksiatan akan mendapatkan dosa yang sama dengan pelakunya. Beliau bersabda, siapapun yang mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, siapapun yang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapat dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang
rizkinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Saudara-saudara sekalian, coba kita lihat kondisi masyarakat kita saat ini. Banyak sekali hal-hal yang sebenarnya dilarang dalam agama, tetapi justru dianggap biasa, bahkan dilestarikan. Salah satu contoh yang sering kita temui adalah kemaksiatan yang berkaitan dengan harta dan hiburan. Sebagai umat Islam, kita harus sadar bahwa setiap larangan yang ditetapkan Allah bukan tanpa alasan. Larangan itu bertujuan untuk menjaga kita dari kehancuran, baik secara pribadi maupun sebagai masyarakat. Salah satu larangan yang sering diabaikan adalah meminum khamar dan berjudi. Padahal Allah sudah dengan tegas menyebutkan larangan tersebut dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat realitas yang ada di sekitar kita saat ini. Praktek meminum khamar dan berjudi yang semakin marak terjadi di mana-mana. Lebih parah lagi, judi online kini menjadi tren di tengah masyarakat. Judi online ini telah menjadi candu baru, merusak generasi kita, dan yang menyedihkan terkadang dilindungi oleh oknum-oknum tertentu. Sebagai umat Islam, kita punya tanggung jawab untuk berperan aktif sesuai kemampuan kita masing-masing dalam menekan dan bahkan memberantas praktek-praktek semacam ini. Jangan sampai kita justru terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung hingga terkena laknat dari Rasulullah SAW karena melindungi atau memfasilitasi kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hal memfasilitasi kemaksiatan, Rasulullah SAW pernah bersabda, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberi riba, menulisnya dan kedua saksinya, dan beliau bersabda, mereka semua sama. Hadis riwayat Muslim. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam hadis tersebut jelas sekali bahwa yang diperingatkan oleh Nabi bukan hanya pemakan harta riba, tetapi juga semua orang yang terlibat di dalamnya. Misalnya sekretaris yang menulis transaksi ribawi dan para saksi yang hadir dalam proses tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesepakatan di antara mereka untuk mendukung transaksi yang diharapkan oleh syariat. Karena itulah Nabi SAW menyebut mereka semua sama, yakni sama-sama terlibat dalam dosa kemaksiatan. Terkait hadis ini, Imam Syakari Al-Ansari menyatakan, wajhul dilalati annahu yadullu 'ala an-nahyi 'an tasammudi ila al-haram. Makna utama dari pernyataan ini adalah bahwa hadis tersebut menunjukkan larangan terhadap segala perbuatan yang menjadi sebab timbulnya sesuatu yang haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perlu kita pahami bersama, maksiat itu bukan hanya berbentuk pengingkaran atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga sebuah pengkhianatan terhadap amanah yang diberikannya. Lebih dari itu, maksiat membawa dampak buruk tidak hanya bagi pelakunya, tetapi juga bagi masyarakat di sekitarnya. Salah satu akibat paling buruk dari membiarkan kemaksiatan adalah berkurangnya rezeki. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, qala Rasulullah SAW, innal 'abda la yuhramu rizqa bil dhanbi yusibu. Sesungguhnya seorang hamba itu terhalang rezekinya karena dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Berkurangnya rezeki ini tidak hanya dalam bentuk materi seperti uang atau jabatan, tetapi juga dalam bentuk keberkahan. Harta hasil dari maksiat meskipun terlihat banyak, tidak akan diberkahi Allah. Pelaku maksiat biasanya hidup tidak tenang, hatinya selalu gelisah, penuh keraguan, dan bahkan tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
Lebih parahnya lagi, orang yang terus-menerus bermaksiat atau membiarkan kemaksiatan di sekitarnya, lama-kelamaan hatinya akan terbiasa dengan maksiat. Dia akan menganggap maksiat itu sebagai hal yang wajar. Ketika ini terjadi, tanpa sadar, dia pun bisa terjerumus lebih dalam ke dalam dosa-dosa lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga penjelasan ini menjadi pengingat bagi kita semua. Mari kita bersungguh-sungguh menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya, dan semoga kita senantiasa dilindungi dari keterlibatan dalam kemaksiatan baik secara langsung